Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kembali pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan, seperti Engkau menjaga biji matamu. Terlebih pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh kembali bangun, menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar, ini juga adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami. Di hari Minggu ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan, dan Roh Kudus juga yang akan menolong kami memahami apa yang akan kami renungkan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita dari kitab Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita sudah sampai pada bagian yang ketiga ya. Nah, di sini saya akan bacakan lagi ayat yang pertama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pada bagian pertama kita sudah melihat bagaimana ya pesan dari firman Tuhan, yaitu jika kita ingin dikategorikan sebagai orang berbahagia di hadapan Tuhan, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa? Sebab kita bukan orang fasik ya. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, orang yang ingin dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, yaitu yang tidak berjalan, maksudnya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mengapa kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa? Sebab kita sudah memiliki status yang berbeda ya. Apakah status yang berbeda itu? Yaitu kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui kelahiran baru. Sebabnya kita tidak lagi boleh berdiri di jalan orang berdosa. Bagian yang ketiga yang kita akan renungkan pagi yang indah ini ialah yang terdapat pada bagian akhir ayat yang pertama ini. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara yang kekasih, alasan yang ketiga jika kita ingin tetap dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, kita tidak boleh duduk. Ya, pertama kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, kita tidak boleh berdiri, ya adik duduk, berjalan, berdiri. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh duduk dalam kumpulan ya pencemooh. Nah, pagi yang indah ini kita akan melihat bagian yang ketiga ya. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan kumpulan pencemooh ya? Dari karakternya kita sudah bisa menggambarkan, bisa menduga ya, bisa menebak siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi ya. Dan yang tidak duduk ya, pertama berjalan, kedua berdiri, ketiga duduk. Kalau berjalan sih oke ya, masih berjalan. Tahu-tahu sudah berdiri. Nah, bagian yang ketiga adalah yang tidak berdiri yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi bagian yang ketiga adalah jika kita tetap ingin dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, tentunya kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini berarti sudah menjadi teman. Ya, sudah duduk bareng-bareng berarti sudah saling kenal, sudah sharing ya, sudah dialog-dialog ya, ngomong-ngomong, bercakap-cakap ya. Nah Tuhan nggak mau. Kalau kita ingin tetap dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, kita ya di sini di ayat ini bagian akhir berkata, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya, itu bagian yang ketiga.
Siapa sebenarnya orang dikategorikan sebagai pencemooh? Mari kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-24. Kita akan melihat di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-24. Nah, kita lihat siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan ya, dengan kumpulan orang pencemooh ini ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat siapa sebenarnya mereka. Perhatikan Amsal 20 ya. Amsal 21 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya, puji Tuhan. Jadi orang, ya kumpulan para pencemooh itu siapa mereka? Ya perhatikan di sini dikatakan, ya orang-orang pencemooh itu ya perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang kurang ajar. Bayangin saudara ya. Berarti ini harus diajar ya. Ini tidak wajar ini. Sebab pencemooh loh mereka ya. Dikatakan orang yang kurang ajar ya. Itu yang bagian pertama. Ternyata orang pencemooh, kumpulan pencemooh mereka ini orang-orang yang kurang ajar. Karakternya tidak baik di hadapan Tuhan. Itu pertama ya. Saya tidak perlu detil jabarkan secara detil ya, tipikal orang-orang yang kurang ajar itu seperti apa. Tapi di sini konteksnya orang-orang yang kurang ajar ya. Berarti karakternya nggak bagus saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan orang yang sombong ya. Saudara tahu dosa kalau mau disusun diberikan sistematikanya ya, urutannya 1, 2, 3, 4. Mana yang menjadi kekejian Tuhan di antara dosa-dosa yang ada. Kesombongan ini adalah dosa yang paling utama yang menjadi musuhnya Allah. Saudara tahu, sebelum Lucifer jatuh ya, dicampakkan oleh Tuhan dari sorga ke bumi, dia adalah malaikat yang luar biasa ya. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang hampir yang gambar kesempurnaan dia miliki saudara ya. Tapi dia sombong. Dengan kesombongannya apa yang terjadi? Dia mampu membuat sepertiga malaikat di sorga memuja dia. Dan akhirnya dalam Yesaya pasal 14 ayat 12, di sana ada 5 rencana jahat daripada si Lucifer. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat ya, rencana jahat dari Lucifer ini. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita akan lihat bagaimana kata firman Allah tentang orang-orang, kumpulan orang pencemooh. Pertama, mereka kurang ajar ya. Nggak tahu diajar rupanya, nggak makan pengajaran ya. Ya, kita lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Wah, ya. Di awalnya ini kata wah ya. Itu kalau dalam bahasa lain sebenarnya istilah celakalah ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, pertama perhatikan ya, aku hendak naik ke langit. Ini yang ada di dalam hati daripada Lucifer ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu ya, itu satu. Dan yang kedua adalah aku hendak mendirikan tahtaku ya. Aku hendak naik ke langit, yang pertama. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau dia yang paling tinggi dari seluruh penghuni sorga, termasuk Tuhan yang menciptakan dia. Bayangin, sang ciptaan mau lebih tinggi daripada sang pencipta. Lucifer ini diciptakan Allah sebelum dia berubah menjadi Satan, menjadi iblis, menjadi Satan, lawan atau iblis. Yang ketiga dikatakan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bayangin, di dalam kerajaan sorga ada bukit, di mana bukit itu tempat untuk pertemuan antara penghuni sorga dengan Tuhan sebagai pencipta segala makhluk surgawi. Dia ingin duduk di tempat pertemuan itu. Ya, bayangin, itu sebenarnya ada tempatnya Tuhan.
ya, yang harus dipuja, disembah, dihormati oleh seluruh penghuni sorga. Tapi dia katakan bagian yang ketiga, dan aku hendak duduk ingin memerintah. Bayangin, aku ingin duduk ya, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan ya, jauh di sebelah utara ya. Nah di sini kita lihat, ingin memerintah, ingin dipuja, ingin dipuji. Lucifer itu dia ya. Yang keempat, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Awan-awan ini bukan awan seperti kasat mata yang kita lihat di awan di waktu hari cerah, saudara. Ada awan putih berarak, indah kelihatannya. Tapi ada awan yang menakutkan banyak orang. Apa? Akan hujan besar. Apa itu? Awan-awan gelap sudah berarak menutupi bumi, menakutkan. Nah di sini awan-awan yang dimaksud di sini adalah seluruh penghuni surga. Awan-awan, semua strata yang ada di surga dia ingin memerintah. Ya kemudian yang kelima, hendak menyamai. Bayangin, aku hendak menyamai ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Yang kita kan dia. Baik, dosa yang paling dibenci. Ya dosa merupakan kekejian. Ada beberapa dosa yang menjadi kekejian Allah. Salah satu yang paling utama, yang menempati urutan pertama adalah kesombongan. Dengan kelima hal ini, sebelum dia memberontak, Tuhan sudah campakkan dia ke bumi beserta dengan sepertiga malaikat di sorga pada waktu lampau. Baik, sehingga dia menjadi Satan. Satan artinya lawan. Yang paling top, dia ingin menjadi apa? Menyamai. Dia tidak katakan melebihi. Menyamai saja sudah cukup menurut dia. Bayangin kalau orang mana bilang ini orangnya, kalau ini dia manusia, ini manusianya ada otak ini. Bayangin Tuhan yang menciptakan dia mau sama sederajat dengan Tuhan. No. Belum dia memberontak, Tuhan sudah menampakkan dia ke bumi beserta para pengikutnya. Saudaraku, kumpulan orang-orang pencemooh satu, karakternya luar biasa rusak, dikatakan kurang ajar, tidak tahu etika. Bayangin saudara. Yang kedua, ya, dia adalah memiliki roh atau sifat kesombongan yang tidak kepalang tanggung, ingin menjadi seperti Allah. Padahal dia adalah ciptaan. Allah siapa Allah? Allah atau Tuhan Yahweh itu pencipta dia. Haleluya. Kesombongan membuat dia lupa diri. Siapa dia? Ingin menyamai sudah cukup. Ramadan yang penting sama satu level jatuh orang dengan Tuhan kan. Tapi dia kesombongan yang dia miliki luar biasa. Ingin menyamai sejajar, sederajat, selevel dengan sang penciptanya. Ini aneh, dan ini yang aneh tidak ajaib. Bayangin di Kejadian pasal 3, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia bilang apa? Ya, jika engkau makan buah itu, kamu nggak akan mati loh. Tipu dayanya luar biasa. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia dicampakkan ke bumi. Produk pertama ciptaan Allah adalah Adam dan Hawa. Haleluya. Dia datang, gua mau gagalin rencana Allah. Lihat kalau nggak hancur. Betul. Kalau ibarat barang, ya, Adam dan Hawa ini merupakan produk pertama. Tapi produk pertama gagal. Ada reject. Nggak laku, saudara. Mau dijual ibarat itu sebuah barang. Dijual di toko, kalau sudah reject nggak laku. Ya, ada teman saya. Dia juga salah satu diaken di salah satu denominasi gereja. Apa yang terjadi? Dia kerja di kalau nggak salah waktu itu dia kerja di salah satu perusahaan, di perusahaan Toshiba. Saudara, ketika ada barang-barang reject dikirim entah dari pabriknya atau dari distributornya, agen distributor besar, dan dimasukkan ke toko-toko. Nah, mereka suka mensortir barang. Jika ada yang reject sedikit pun, harganya jatuh, saudara. Makanya itu nggak dijual. Nah, para karyawan Toshiba, siapa yang pengen, pasti dia akan beli. Sebab harganya murah, bisa sampai setengah harga, saudara. 50%. Misalnya harganya 3 juta. Misalnya katakanlah mesin cuci harga 3 juta. Bisa jatuh sampai setengah. Dan itu memang nggak dijual. Ya, cuma dikasih tahu kepada karyawan Toshiba. Ya, siapa yang pengen beli nih, ambil aja. Ya, dikasih harga setengah harga, 50% diskon. Siapa nggak suka, saudara? Nah, kita lihat
Ini ciptaan ingin menyamai sama dengan sang pencipta, itu dosa yang luar biasa. Ya, yang ketiga adalah siapakah kumpulan orang pencemooh itu adalah mereka itu orang yang angkuhnya tidak kepalang tanggung. Angkuhnya tidak kepalang tanggung. Mari kita lihat kembali Amsal 21 ayat 24. Ya, kita lihat kembali. Seperti apa kata firman Allah? Mari kita lihat kembali ya. Pertama, karakternya itu nggak bisa ditolerir. Kenapa? Tidak punya etika, kurang ajar. Yang kedua adalah sombong. Yang ketiga dikatakan ya, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ya. Pencemooh, merendahkan orang, menghina orang. Itulah sifat Lucifer karena kesombongannya. Yang ketiga adalah ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya, kita lihat karakter yang ketiga adalah ya, dia memiliki keangkuhan yang tanpa batas, no limit, tak terhingga. Saudara jabarkan aja kata tak terhingga, dahsyat luar biasa. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dan yang tidak duduk, jadi orang percaya ini tetap dikategorikan sebagai orang berbahagia di hadapan Tuhan, yaitu mereka yang berani mengambil sikap, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang yang memiliki karakter yang tidak baik, kurang ajar. Yang kedua, orang yang memiliki sifat kesombongan yang tidak kepalang tanggung, saudara. Ya. Yang kedua, memiliki sifat sombong yang tak tertandingi. Ya, dia paling sombong. Yang ketiga, yang hidup dalam keangkuhan yang sangat luar biasa. Jadi orang percaya ya, sebagai orang yang ingin tetap dikategorikan sebagai orang yang tetap dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, ingat mengapa ketiga hal ini kita tidak boleh miliki atau kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya di sini adalah kita lihat di dalam Amsal ya. Kenapa kita tidak boleh memiliki tiga ini? Amsal 22 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ya. Amsal pasal yang ke-22 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ya. Mengapa, ya? Amsal 22 ayat 24 demikian bunyi firman Tuhan, ya. Ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Nah, itu satu. Yang kedua, ya. Jangan bergaul ya, dengan seorang pemarah. Mengapa? Ayat 25 perhatikan saya bacakan. Supaya ya, jangan bergaul dengan orang yang suka pemarah ya. Jangan bergaul dengan orang yang jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar. Ayat 24 bagian A, bagian B, jangan bergaul dengan seorang pemarah, ya. Ayat 25 mengapa? Ya. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Saudaraku, ada penyebab kenapa Tuhan berkata jangan ya ada di dalam kumpulan pencemooh. Ini sudah berteman baik, sudah duduk loh ya. Berteman berarti mereka sudah bergaul erat. Ya. Pada bagian yang ketiga di sini yang Tuhan mau adalah agar supaya kita tidak terkontaminasi dengan karakter mereka. Kurang ajar, sombong, hidup dengan keangkuhan yang luar biasa, tak terbatas. Alasannya supaya kita tidak terkontaminasi dengan karakter mereka, ya. Ya, kemudian itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, kita akan lihat, ya. Jadi bagian alasan pertama agar kita tidak terkontaminasi dengan karakter mereka, tidak terkontaminasi. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 33. Perhatikan kata jangan ini bukan kata perintah, tapi larangan. Ya, larangan.
Perhatikan, saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat. Nah, orang tanpa sadar seringkali sudah ada di jalan yang sesat, ya. Tapi orang nggak sadar bahwa dia sudah ada di jalan yang sesat. Maka firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Apa yang seringkali orang lupa, ya, bahwa dia ada di dalam yang sesat. Karena apa? Pergaulan yang buruk. Perhatikan, ya. Orang pencongok adalah apa? Kurang ajar, sifatnya sombong dan hidup di dalam keangkuhan, ya. Melalui apa kita bisa terkontaminasi, ya? Nah, perhatikan ini berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan karakter mereka. Alasan yang kedua, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, ya, sebab, ya, karakter kita yang baik, ya, tidak menjadi rusak. Itu alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh, supaya tidak terkontaminasi dengan karakter mereka, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik kita, karakter kita yang baik, ketika kita duduk dalam kumpulan mereka, tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, tapi pasti karakter kita yang baik akan menjadi rusak. Haleluya, amin saudara. Ini bahaya, ini bahaya. Tidak pernah air dimasukkan dalam satu botol, ya, satu botol atau satu wadah, kemudian dimasukin minyak. Nggak mungkin mereka bisa menyatu. Satu wadah bisa, tapi tidak bisa menyatu. Terang tetap terang, gelap tetap gelap. Amin saudara. Jahat tetap jahat, baik tetap baik. Ini satu analogi yang bagus. Tidak mungkin minyak dan air bisa menyatu, ya. Bisa dalam satu wadah, ya, tapi tidak menyatu. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi bagian yang ketiga pagi yang indah ini, ya, kesimpulannya, kalau kita ingin tetap dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, apa saudara? Jangan kita bergaul dengan mereka, ya. Jangan sampai terkontaminasi. Alasan yang kedua, supaya karakter kita yang baik tidak menjadi rusak. Ingat, ada juga peribahasa bilang, setitik ragi, sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Betapa bahayanya kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita duduk, kita udah bareng-bareng, kita udah sama, nggak ada bedanya dengan mereka. Karakter Kristus yang baik yang Tuhan lewat Roh Kudus sudah memproduk dalam hidup kita akan berubah. Hati-hati, sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Puji nama Tuhan. Saya percaya renungan yang indah, pagi yang indah ini sudah memotivasi kita, menyadarkan kita ternyata bahaya kalau kita gabung, kita kumpul-kumpul, ya, kita ya di dalam kumpulan mereka. Ingat, cepat atau lambat, tetapi pasti karakter kita akan terkontaminasi. Yang kedua, karakter kita, karakter Kristus yang sudah diproduk oleh Roh Kudus dalam hidup kita akan berubah, akan menjadi rusak. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut lagi besok bagian yang keempat, ya. Bagaimana supaya kita tetap dikategorikan sebagai orang yang berbahagia? Besok pagi kita teruskan. Puji Tuhan. Sebelum saya menutup renungan ini dengan doa, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dengarkan satu pujian. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya.
dan meninggikan duka. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan kita. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagia orang yang tidak berdiri berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Kita teruskan besok pagi, saudara ya. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami penuh dengan sukacita pagi yang indah ini. Ternyata Tuhan, ini yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kami tetap menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, agar kami tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk, tidak bergaul dengan kumpulan orang-orang pencemooh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan terlebih kami terlayak yakin Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan mengaplikasikan hidup kami, kebenaran ini di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Raja di atas segala raja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Shalom.